Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu. Oke, kali ini kita sudah lama nggak melihat debat Islam lawan Kristen, karena selama ini Kristen lagi sibuk-sibuknya eh, Kristen lawan Kristen, berpolemik Kristen sama Kristen, lagi ada masalah Kristen sama Kristen, jadi debat Islam Kristen pun jarang terjadi. Dan kesempatan kali ini Bang Blender sama Bunda Nora melawan Kristen yang diwakili Mata Pisau dan Agatha. Di sini seru sekali, debat panjang, debat yang sangat berilmu. Dan sayangnya pas Bunda Nora menjelaskan, tiba-tiba si Agatha pun langsung memotong pembicaraan. Kan gak adil, kan curang itu. Waktu Agatha menjelaskan pun dari pihak Bunda Nora diam atau Bang Blender diam. Giliran Bunda Nora menjelaskan, dipotong. Kan curang. Oke, gak usah panjang lebar, kita saksikan perdebatan panjang ini dan siap-siap untuk menertawakan umat Kristen yang muter gak jelas itu. Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya. Hari ini kita diskusi ya dengan tema keselamatan ya. Dari perspektif Islam dan juga dari perspektif Kristen. Apa keselamatan dari perspektif Kristen? Keselamatan itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi, kenapa dikatakan selamat itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 14 bahwa setiap orang yang diciptakan oleh Allah itu menurut gambar dan rupanya. Ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Baiklah kita yang dimaksud di situ adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Baiklah kita menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu adalah ya, bagaimana manusia itu hidup menurut gambar Allah. Nah, kalau gambar Allah itu kekal, maka kita pun kekal, tidak mengalami kematian. Kalau gambar Allah itu adalah bahagia atau kasih, maka gambaran kita adalah kasih. Dan kalau gambaran Allah itu adalah mulia, kudus. Nah, gambaran itu adalah gambaran kita. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia itu berada di koridor di mana Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, ya. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akhirnya apa? Adam yang sebelumnya itu adalah mulia, kudus, tidak mengalami kematian, akhirnya mengalami kematian, hidup dalam dosa dan di bawah kuasa iblis. Nah, karena hal ini membuat gagallah penciptaan Allah itu yang pertama itu. Kenapa dikatakan gagal? Bukan artinya Allah gagal menciptakan, tetapi gagallah manusia itu sesuai dengan gambaran bagaimana Allah menciptakan manusia. Untuk itulah kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia, mengambil rupa manusia dan memperbaiki kodrat manusia itu di dalam kodrat keilahiannya. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia itu berada pada kodrat ketika dia pertama kali diciptakan, yaitu tidak mati, tidak berdosa, dan dia mulia. Seperti itu. Silakan Bang, ini mungkin mau menambahkan Bang Mata. Oke ya, shalom buat teman-teman semua dan juga ada teman-teman muslim di sebelah. Shalom buat Agatha juga nih ya. Thank you teman-teman semua sudah hadir. Dan hari ini kita sudah ada janjian dengan teman-teman muslim terkait dengan tema itu keselamatan ya. Dan apa yang kita sampaikan di sini untuk menunjukkan tentang iman kita bahwa apa itu keselamatan ya, jaminan keselamatan itu datang dari mana. Ya, saya kira Agatha sudah sangat menyampaikan hal-hal yang cukup sangat jelas ya, bahwa keselamatan itu karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi bukan karena manusia itu punya suatu hal yang harus dibanggakan sehingga mendapatkan keselamatan. Kita sebagai manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya dosa. Karena itu adalah dosa berdasarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam. Dan kalau di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah harus datang ke dunia ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau selamat, kita harus memperoleh hidup yang kekal melalui siapa? Yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan keselamatan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, engkau tidak akan selamat. Yaitu Yohanes 14 ayat 6 dengan tegas di situ. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan seperti itu. Hanya Yesus Kristus. Karena dia adalah kasih yang benar dari Allah yang benar dan Allah yang hidup. Ya, jadi untuk itu kita semua sebagai orang Kristen harus percaya kepada jalan kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Mungkin itu saja ya untuk sementara dari kami ya, karena ini baru prolog, 55 menit juga cukup ya saya kira. Jadi thank you buat teman-teman semua ya. Apa yang dapat saya sampaikan nanti kita akan lanjut mendengar dari keislaman. Shalom buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh Glenn ya? Oke, Kita terima dulu. silakan. Mungkin setelah ini dari tim Muslim ya, silakan. Oke. Mana nih undangannya? Alright. Oke, saya masuk duluan ya, Blen. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman kita Kristen yang di sebelah ya. Selamat malam untuk teman kita yang Kristen yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara Muslim. Ini temanya adalah keselamatan, yang dimana saudara Kristen sudah menjabarkan tentang keselamatan, yang dimana keselamatan mereka berpedoman hanya kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran untuk menuju kepada Bapaknya. Saya tidak akan menanggapi dulu yang itu, saya akan menunjukkan keselamatan di dalam Islam. Islam itu artinya selamat. Islam saja sudah artinya selamat. Kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Terus, apakah Nabi Muhammad SAW juga menjanjikan keselamatan bagi umatnya? Yes, akan kami katakan. Di dalam surat apa? Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Artinya apa? Jika kamu mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 69, siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi keselamatan di dalam Islam jelas. Nabi Muhammad SAW menjanjikan keselamatan untuk umatnya yang mencintai Allah. Sementara kalau dari pihak sebelah menjabarkan bahwa selamat hanya datang kepada Yesus, maaf, Yesus bukan semua umat, tetapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangan lupa Matius 15 nomor 24 dan jangan lupa Yohanes 17 nomor 9. Yesus berdoa hanya untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Keselamatan hanya ada pada Islam. Betul. Karena Allah menjanjikan orang yang mencintai Allah dan mengikuti Nabi Muhammad selamat. Itu untuk siapa? Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Beda dengan Yesus. Nabi Isa alaihissalam pun di dalam Al-Quran diutus hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk semua manusia. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Siapa yang mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan mencintainya. Silakan Blender, sambung. Oke. Jadi Islam mengajarkan manusia itu untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya atas segala apa yang dia lakukan ataupun kita lakukan. Allah memberikan free will kepada manusia. Kau melakukan kesalahan, ada ganjaran. Kau melakukan kebaikan, ada ganjaran. Tanpa ada embel-embel. Ketika kau melakukan kesalahan, langsung kau bertobat kepada Allah. Allah maka akan ampunin. Sesuai dengan dalil di surah An-Nur ayat 10. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha pengampun. Islam tidak menjadikan manusia menjadi mentalitas pengecut dan manja. Ketika melakukan kesalahan, harus ada orang lain yang dilibatkan dalam hal dosa. Maka dari itu, Islam memberikan orang-orang untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena memang itulah konsep yang sebenar-benarnya diberikan kebebasan. Allah memberikan kebebasan. Kau mau berbuat maksiat, silakan, tapi ada ganjaran. Kau mau berbuat kebaikan, silakan, ada ganjarannya. Bukan dengan tebusan-tebusan yang mengorbankan orang lain. Itulah konsep yang sebenar-benarnya. Maka dari itu Nabi mengajarkan kepada kita segala kebaikan, contoh-contoh, ini salah, itu salah, ini tidak baik. Maka Nabi juga menurunkan banyak hadis-hadis diberikan. Islam itu kita dari tidur sampai dengan bangun tidur sudah diatur sebaik-baiknya. Karena Tuhan maha tahu, manusia memiliki ego, manusia memiliki sifat yang tidak baik. Maka dari itu diatur agar tidak kacau. Salah satu Islam itu adalah selamat. Alright, lanjut. Ya, silakan lagi prolog. Oke, ini Enggak waktunya mengkontor ya, Konter ya, silakan. Oke, Bang MP mungkin mau mengkonter dulu. Oh ya, kita lanjutkan ini ya. Apa? PK lagi? Gimana? Iya. Bang MP, itu di-mute Bang MP.
Apa tuh? Oke, ini waktunya mau Silakan Tak, atau Oke. ya langsung aja, counter langsung tanya jawab. Silakan. Oke, yang jadi pertanyaan saya belum menerima jawaban keselamatan itu apa? Kenapa saya merasa bahwa keselamatan itu belum jelas definisinya karena dikatakan Islam artinya selamat. Nah, selamat yang dimaksud ini kan keadaan. Keadaan dari apa gitu. Nah, ini yang perlu sebenarnya dijelaskan gitu. Selamat dalam keadaan seperti apa gitu. Selamat dari apa? Itu sih satu pertanyaan saya ya karena di sini dikatakan ya mengikuti Muhammad, maka kamu akan diampuni. Lalu dikatakan mencintai Muhammad, maka kamu akan dicintai Allah, kan begitu kan? Nah, apa yang menjadi tolok ukur? Itu tadi pertanyaan saya yang pertama, arti selamat itu selamat dari apa? Itu keadaan seperti apa? Yang kedua adalah apa yang menjadi tolok ukur bahwa mengikuti Muhammad sama seperti kamu sudah mengikuti Allah gitu. Apakah ada kesetaraan antara Allah dengan Muhammad? Itu adalah dua pertanyaan. Jawab. Dinara. Kamu mute Oh, dulu jawab. Blender supaya nanti baru di mute dulu supaya kita ini. Udah Tak? Biar saya Udah, lanjut. itu pertanyaan saya hanya dua itu aja gitu. Oke ya, jadi saya lanjutkan nanti untuk hal seperti itu. Tadi mereka bilang bahwa keselamatan itu memang jelas kita selamatnya dari apa yang Tuhan Yesus datang kepada kita karena keselamatan itu anugerah. Ya, Allah itu kasih karena memberikan kita itu selamat karena anugerah, bukan karena pahala sama seperti umat Islam. Kalau umat Islam itu bukan kejar yang namanya keselamatan. Ya, jalan-jalan keselamatan itu tidak ada. Tetapi Islam lebih yang namanya mengejar tentang yang namanya keuntungan. Ya, makanya tadi apa yang menjadi pertanyaan Agatha, ya saya kira itu juga udah menjadi pertanyaan dua aja dulu ya supaya mereka bisa menjawab. Karena kalau terlalu banyak itu nggak mungkin bisa dijawab. Ya saya berharap ya apa yang ditanyakan ini dasarnya apa? Menjadi keselamatan itu dari mana kepada siapa ya? Kalau kekristenan jelas ibaratnya seperti kapal mau tenggelam atau kita mau tenggelam ya. Kemudian ada rescue atau tim SAR yang mau datang. Ya begitu juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, kalau konsep dari Islam ini seperti apa? Apa dasar keselamatannya ketika waktu hanya bicara tidur bangun ya, tiba-tiba segala sesuatu itu tidak ada hujan angin dapat bidadari surga. Itu keselamatan yang didapatkan. Jadi maksud kami di sini kalau kalian bertanya tentang keselamatan atau kalian tahu tentang apa itu keselamatan, kita ini diselamatkan karena ada dosa. Ya berdasarkan apa yang telah terjadi tentang Abraham lagi Adam yang telah jatuh ke dalam dosa yaitu nenek moyang kita seperti yang kita sudah jelaskan. Ya sedangkan Islam ini selamat dari apapun kita juga nggak ngerti dan bagaimana tentang Muhammad yang kalian ikuti pun itu tidak yang namanya diselamatkan. Contohlah ya Muhammad itu apakah Muhammad selamat ketika Muhammad mengatakan bahwa mengikuti Allah itu bisa selamat? Muhammad sendiri pun tidak yang namanya bangkit. Sedangkan kalian sendiri ya mengikuti Muhammad yang tidak bangkit. Kenapa melalui Tuhan Yesus kita itu bisa dapat selamat? Karena Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa dia mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Dan kalau kita mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, itu tanda bahwa Tuhan Yesus itu masih hidup. Ketika waktu kalian Muhammad mati, Allah pun juga tidak pernah terdengar lagi. Bahkan sampai kepada sahabat-sahabatnya pun, Allah tidak pernah mengabarkan firman-Nya. Begitu juga ketika waktu Muhammad mati, Allah sudah tidak pernah ada lagi. Makanya pertanyaan Agatha tadi sudah sangat benar. Jadi ulang lagi Tak, silakan. Oke, pertanyaan saya itu arti selamat itu dalam keadaan apa gitu ya? Apa arti selamat? Islam artinya selamat ya. Maksudnya adalah penjelasan dari selamat dari apa. Lalu yang kedua itu adalah tadi seperti narasi siapa tadi Kak Nora atau si abang yang sebelah ini ya, ngikut Muhammad maka kalian selamat gitu. Mencintai Nabi Muhammad maka kalian dicintai Allah. Pokoknya segala sesuatu itu harus melalui Nabi Muhammad ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kesetaraan Allah dengan Muhammad ini sehingga Allah itu kalian itu semua bergantung kepada Nabi Muhammad ini kalau mau diampuni sama Allah atau mau diselamatkan oleh Allah gitu. Silakan. Ini diterima dulu ini. Oke, saya masuk ya Blend ya. Nah ini mereka lucu. Keselamatan seperti apa? Tadi saya sudah baca Ali Imran. Yang mencintai Allah, dengarkan baik-baik. Mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintainya. Mencintai hambanya, mencintai umatnya, dan mengampuni dosa-dosanya. Kalau dosa-dosa diampuni, berarti kan selamat dari neraka. Ini sebenarnya konteks keselamatan dari mana? Terus jangan kalian mengatakan kesetaraan Nabi dengan Allah itu bagaimana? Kami tidak menyetarakan yang namanya gelar Tuhan dengan Nabi.
Makanya saya bilang, Kristen ini tidak bisa membedakan utusan dengan pengutus. Bahkan Bible mereka sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus, aku adalah utusan, Yesus Kristus adalah utusan. Giliran dikatakan Nabi Muhammad dicintai karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan, terus kalian mau menyamakan Tuhan dengan Nabi. Apa dikatakan? Kamu cintai Allah, ikuti Rasulku. Kenapa Rasul itu harus diikuti? Karena dia adalah utusan Allah, penyampai wahyu, sama seperti Yesus. Bukankah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa berkenan Bapa kepada Yesus? Karena Yesus mengklaim dirinya utusan. Terus kalian katakan begini, untuk apa mengikuti Nabi Muhammad yang tidak bangkit? Apa korelasinya kebangkitan itu? Nabi Muhammad bangkit bukan tetap bakal menjadikan Tuhan. Beda di Kristen, ada manusia yang bangkit dari kubur dijadikan Tuhan. Itu yang saya bingung. Sementara KPR 2 nomor 36, Tuhannya Yahudi menjadikan Yesus itu Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Apa bedanya dengan Musa? Musa dijadikan Tuhan untuk Firaun. Apakah Firaun angkatan baik? Tidak. Firaun angkatan jahat. Tapi juga lupa nih Kristen yang satu dengan ortodok, di mana Yesus menjanjikan keselamatan untuk Kristen. Tidak pernah dikatakan, aku akan menyediakan tempat di rumah Bapakku bagi Kristen dengan ortodok. Nggak ada. Tetapi di Al-Quran jelas, yang mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Rasulku, Allah akan mencintai kalian dan menghapus dosa-dosanya. Jelas. Tapi tunjukkan satu data sama saya, di mana di dalam Bible dikatakan, aku akan menyediakan tempat bagi ortodok dan Kristen atau Mesianik atau Unitarian, Tritunggal atau Saksi Jehova atau Misionar. Intinya, di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen yang suka makan babi? Yesus itu pelaku hukum Taurat, tidak makan babi, dia bersunat, Kristen tidak bersunat, terus makan babi. Yesus, jangan lupa, saya sudah tunjukkan data, Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba-domba, hanya untuk domba-domba. Saya tidak tahu Kristen ini paham nggak arti kata hanya. Hanya untuk domba-domba. Matius 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Bukan untuk Kristen Ortodok. Bukan untuk Mesianik, bukan untuk Protestan. Poin pertanyaannya, itu poin pertanyaannya. Saya sudah jawab, keselamatan yang dimaksud dari situ adalah apa? Selamat dari dosa-dosa. Ali Imran ayat 3, Al-Maidah ayat 13. Bukan, Tadi saya sudah pertanyaan kamu baca, tentang, bukan. Pertanyaan kamu tentang agama saya itu apa? Maksudnya biar fokus gitu. Aduh. Tadi kan di mana janji keselamatan. Nah, terus apa lagi? Dipotong. Kenapa dipotong? Dari tadi saya nggak ada potong kamu. Saya cuma bilang tadi, saya minta satu ayat. Di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok masuk surga. Potong saya. Itu tadi pertanyaan saya. Lah kenapa dipotong? Dari tadi kalian narasi saya potong. Ulang, potong, ulang. Pasang telinga, Agatha. Di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok, tetapi kalau di dalam Al-Quran jelas yang Nabi masuk surga. Mencintai Nabi, mencintai Allah masuk surga. Surat Al-Maidah tadi saya sudah bacakan. Di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok, Kristen Protestan, Katolik atau apapun yang berbau Kristen itu masuk surga di mana? Jangan saya dipotong tadi. Kasih waktu 5 menit 1 menit untuk blender. Oke. Ya sudah, silakan. Oke. Iya, lanjut. Nanti kau yang masuk setelah mereka. Oke, Kau yang masuk. lanjut. Potong dong. Udah. Ini Ya, kasih waktu. Udah, kalian aja langsung, Silakan. lanjut. Udah, nggak apa-apa, lanjut aja. Oke ya, poinnya kita udah tahu ya pertanyaannya di mana Tuhan Yesus ini ya. Silakan Tak, jawab aja dulu. Santai aja Tak ya. Oh, bukan, Nikmatin aja. maksud saya cuma satu itu aja pertanyaannya gitu. Satu aja. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik Silakan. ya. Ditanyakan, di mana janji keselamatan ya? Janji keselamatan itu ada di dalam Filipi 3 ayat 10. Ayat 20 sampai 21. Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana kita akan menantikan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, jadi janji keselamatan itu ada di Filipi 3 ayat 20. Lalu apa kamu mau minta spesifik Ortodok atau Katolik atau apa? Jadi dengan adanya Ortodok atau Kristen itu membuktikan bahwa Yesus itu hanya diutus hanya untuk orang. Yesus itu ya, dia adalah Allah, firman Allah yang diutus ke dunia. Firman Allah artinya dia adalah Allah. Ya, dia diutus ke dunia dan dia untuk segala bangsa. Makanya tidak ada narasi untuk Kristen aja, sama seperti kayak Mbak Nora tadi bilang ya. Untuk Islam, untuk umatnya Muhammad saja. Ini kan melihat bahwa ada teritorial di sini. Ada kekhususan saja yang selamat itu bukan untuk segala manusia, tetapi hanya untuk Islam saja. Tetapi dalam iman Kristen itu semua orang.
Ya, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, ini perintah Tuhan Yesus kepada rasulnya. Artinya dia Tuhan, jelas dia adalah Tuhan, gitu ya. Bukan seperti Musa yang adalah utusan atau duta gitu, tetapi duta yang adalah manusia, tetapi dia adalah firman Allah. Firman Allah yang sudah pasti adalah Allah. Nah, dia mengutus nabi rasul-rasulnya. Bahkan yang mengutus nabi-nabi itu adalah Tuhan Yesus sebelum dia inkarnasi atau prainkarnasi, sebelum dia menjadi manusia. Nah, di situ dia memerintahkan, "Pergi dan jadikanlah semua bangsa." Berarti Kristus ini bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk semua bangsa melalui para rasul. Karena memang seperti itu mekanismenya. Tuhan mengutus nabi, gitu kan. Jadi pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan semua orang yang dibaptis sudah pasti akan diselamatkan. Diselamatkan artinya itu tadi ya, masuk atau kembali ke kodrat semula penciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Itulah keadaan selamat yang saya katakan tadi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau gambaran Allah adalah kudus, tidak berdosa, maka manusia itu tidak berdosa. Itu kondisi selamat. Ya, kalau Allah itu tidak mengalami kematian, maka manusia yang diciptakan pun tidak mengalami kematian. Itulah kondisi selamat. Ya, lalu kalau Allah itu mulia, maka kondisi manusia pun mulia, tidak lagi hina. Makanya tadi di Filipi 3 ayat 20 dikatakan ya, ayat 21 dikatakan, yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Kita ini sudah menjadi hina karena dosa tadi, karena ketidaktaatan tadi dari satu orang, yaitu Adam. Nah, itu penjelasan saya ya. Lalu kalau untuk tadi pertanyaan saya ya, kenapa ini ya, untuk pertanyaan saya tadi ya kan, katanya diampuni maka keluar dari neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah begini. Kalian Kak, yang belum kebagian, yang baru gabung. Lalu ya, adakah yang benar-benar real yang sudah keluar dari neraka? Bagaimana cara mengeluarkan manusia ini dari neraka? Saya cuma mau tahu tuh. Itu yang belum terjawab dari tadi. Silakan Bang MP, mungkin mau ada yang ditambahkan atau ditanya. Ya, ya Agatha sudah menjawab, dan saya kira ya mekanisme yang keluar dari neraka itu seperti surah Maryam ayat 71 itu. Tidak semua orang pasti, ya semua orang itu pasti masuk neraka, dicuci dulu, baru yang namanya dilemparkan. Nah, itu gimana mekanismenya, seperti yang kata. Pertanyaannya seperti itu ya, Tak ya? Apa gimana? Pertanyaannya Iya, dari iya, Maryam iya. Jadi 19:71. jangan diampuni cuma ngomong doang gitu, ampuni gitu. Nah, seperti apa teknisnya gitu loh. Dan seperti apa juga yang dimaksud keluar dari neraka. Itu sih. Apa cuma omong-omong doang atau masih Oke. janji atau belum terrealisasi atau apalah, wacana atau apa. Itu perlu diperjelas. Oke, ya saya kira itu. Dan kalau memang teman-teman muslim, ya saya kira kita berbeda surga. Jadi jangan berpikir bahwa Allah Bapa itu Allah. Ya, saya kira itu pertanyaan dari Agatha, silakan ya untuk selanjutnya pada kalian. Ya, silakan Blender. Oke, belum mulai lu. Terima lu. Oke. Ya, jadi poinnya di sini adalah keselamatan menuju ke surga. Oke ya. Kalau masalah keselamatan, wah misalnya Robert masuk paret, selamat dia, selamat dari paret, kan gitu. Nah, sekarang kita bicara keselamatan menuju ke surga. Poin terakhir ke surga. Oke. Nah, kalau tadi Nora udah jelaskan, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendatangi surga dan mereka kekal dalamnya. Banyak dalil-dalil untuk menuju surga. Masalah tadi agak tanya, bagaimana? Dari awal waktu prolog saya jelaskan, kita diberikan free will oleh Tuhan. Oke? Kau lakukan apapun, semua ada ganjarannya. Kau lakukan maksiat, ada ganjarannya. Kau lakukan kebaikan, ada ganjarannya. Semua sama seperti di dunia ini. Ketika orang melakukan kesalahan, maka ditangkap dan dihukum. Dihukum. Setelah dihukum, bebas. Begitulah juga Islam. Tadi masalah Maryam, ayat selanjutnya dibaca. Semua tidak akan melewati siratal mustaqim. Ayat selanjutnya, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Itu dia. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan kekal dalamnya. Sama kayak di dunia ini. Ketika kita nanti diadilin di sana ternyata dosa kita lebih banyak, maka kita akan dimasukkan ke neraka. Oke? Setelah hilang hukuman kita, baru masuk ke surga. Sama kayak di dunia ini. Masuk penjara berapa tahun? 10 tahun. Dihukum. Keluar masuk, bebas. Sama. Nah, kalau dalil masalah surga, banyak kali dalil. Amr Imran 138. Maka Allah memberi mereka pahala, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Kata kekal. An-Nisa 124. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Banyak kali dalilnya. Yang paling jelas adalah di surah Fusilat ayat 30. Sangat jelas itu. Surat Fusilat ayat 30. Allah katakan, siapa yang meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan, maka akan menempati surga dan mereka kekal di dalamnya. Banyak kita dalil-dalil masalah surga. Nah, sekarang semua seandainya ada orang ateis nih, ateis, oke? Dia ingin mendapatkan surga. Pastilah dia akan membuka kitab masing-masing. Oke. Dibukanya di Al-Qur'an, jelas sekali tertulis surga. Siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, mereka akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Adakah jaminan Yesus menjamin Kristen masuk surga? Adakah dalilnya? Kalau tadi yang dikatakan si Agatha di Filipi 3 itu baca dia selanjutnya. Ayat selanjutnya di Filipi 4 nomor 2 itu ditujukan kepada Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir. Itu dia, ditujukan kepada mereka, bukan ke seluruhnya. Bukan ke seluruhnya. Kan di sini sahabat-sahabatku. Kalau misalnya menjanjikan, hei seluruh bangsa, hei seluruh manusia. Ini enggak, hanya untuk si Ide dan si Dide, orang lain. Jadi itu tidak masuk dalilnya. Kalau itu tidak masuk dalilnya, ya mungkin Nora mau lanjut Nora. Nora, mau lanjut. Jadi kalau jadi masalah dalilnya tidak ada ya. Sekali lagi ya, kalau dalil banyak. Barang siapa meninggal keadaan yang mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, niscaya masuk surga. Barang siapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka masuk surga. Dan sesungguhnya banyak kali dalil masuk surga. Bahkan di Fusilat itu sangat jelas. Fusilat 30. Siapa yang mengatakan meyakinin bahwasanya Allah itu Tuhan pencipta alam semesta, maka akan dijamin surga. Itu sangat jelas. Dalilnya jelas. Secara eksplisit menjanjikan surga di Islam. Itu keselamatan ya. Makanya keselamatan kita menuju ke surga. Karena kita meyakini Tuhan kita cuma satu. Kita meyakini Tuhan kita cuma satu. Pertanyaannya, Tuhan siapakah yang satu ini? Tuhan Kristenkah? Tuhan Islamkah? Ketika kita salah menuhankan, maka tempat kita neraka kekal selama-lamanya. Itu poinnya. Maka dari itu, kita di sini mencari kebenaran, siapa Tuhan sebenar-benarnya, agar kita bisa selamat masuk surga, bukan selamat masuk paret. Bukan. Ya. Ada jelas dia. Konsep keselamatan itu apa selamat? Kalau Islam jelas tadi, selamat. Alright. Lanjut. Oke kawan-kawan, kita sudah melihat video dari awal sampai akhir. Gimana pendapat kawan? Gimana komentar kawan-kawan semua? Silahkan berkomentar. Dan saya ucapkan terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton, sudah hadir di channel saya. Semoga kawan-kawan tetap sehat selalu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke.